Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan harian masa Prapaskah GKI Wiyung Royal Residence. Marilah kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami sudah diberikan kesempatan menghayati masa-masa Prapaskah. Dan hari ini kami diingatkan sengsara Kristus dan kematiannya. Ketika kami merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti dan yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Ayub 14 ayat 1-14 yang berbunyi demikian. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ia ditebang. Ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku. Kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Tema renungan kita hari ini adalah tak terpisahkan dari kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang lebih menyedihkan daripada kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang perhatian, peduli, dan berjasa buat kita? Terkadang karena terlarut dalam duka cita, seseorang bisa melakukan hal yang tidak rasional. Kita ambil contoh dalam bacaan Matius 27 ayat 61. Maria Magdalena dan Maria yang lain tetap tinggal di depan kubur Yesus dan duduk di situ, meskipun Yesus sudah dikafani, dimasukkan dalam kubur, dan kuburnya sudah ditutup batu. Kematian merupakan sebuah misteri. Demikian juga penderitaan atau pergumulan hidup. Bahkan bagi manusia sesaleh Ayub sekalipun. Dalam sebuah percakapan konseling dengan seseorang yang sedang menderita, kadang percakapan menjadi meluas sehingga akhirnya terlontar pernyataan seperti ini. Mengapa Tuhan begitu kejam? Sudah tentu pertanyaan ini keluar dari hati yang penuh kepedihan, kekecewaan, dan kebingungan. Bukan dari hati yang ingin menghujat Allah. Ada kalanya pertanyaan ini keluar karena cawan yang kita harus minum itu terlalu pahit dan kita merasa tidak sanggup lagi untuk meminumnya. Nama Ayub pun mungkin lebih cocok dipanggil Mara karena hidupnya sekarang menjadi sangat pahit. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ia mengetahui bahwa Tuhan mempunyai kuasa absolut atas hidupnya.
dan bahwa penderitaannya tidak dapat dilepaskan dari tangan Tuhan. Bagi Ayub, tangan Tuhanlah yang sedang memukulnya dengan murka. Itu sebabnya ia datang kembali kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk menyembunyikan dia di dalam dunia orang mati sampai murkanya surut. Bisa dilihat di ayat 13. Di dalam kesedihan dan kekalutan, akhirnya Ayub berpikir bahwa musibah yang dialaminya merupakan ungkapan kemarahan Tuhan kepadanya. Ayub keliru, dan kita pun seringkali keliru sewaktu menghubung-hubungkan penderitaan yang kita alami dengan kemarahan Tuhan. Dalam bacaan di pasal-pasal berikutnya, khususnya pasal 42, kita dapat melihat akhirnya Ayub mengakui bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Penderitaan acap kali merupakan bagian dari rencana Tuhan yang tidak kita mengerti. Tetapi, ada hal yang terpenting untuk kita pahami dan imani dalam kehidupan kita, yaitu bahwa penderitaan tidak dapat memisahkan kita dari kasih sayang Tuhan. Ketika kita akan merayakan kebangkitan Kristus di Minggu Paskah besok, biarlah iman kita diteguhkan bahwa kematian sekalipun sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dan Dia berjanji akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Besok, melalui ibadah Paskah subuh, kita akan memperingati kemenangannya atas maut. Marilah, dalam menghadapi penderitaan dan pergumulan hidup ini, kita datang kepadanya, bukan dengan ketakutan terhadap kemarahannya, tetapi kita datang kepadanya karena kita yakin Dia adalah Bapa yang menyayangi anak-anaknya. Mari kita hening sejenak dan berdoa. Bapa, kami bersyukur boleh mengenal Engkau Allah yang penuh kasih. Meskipun penderitaan dan kematian anak tunggal-Mu Yesus Kristus mengandung kepedihan hati yang sangat dalam, namun kami bersyukur melalui kesaksian berita Injil, kami paham bahwa Kristus telah menang atas maut. Melalui kebangkitan Kristus, kami mempunyai pengharapan bahwa kami pun akan mengalami kemenangan atas setiap pergumulan hidup kami, dan meyakini tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah. Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami, keluarga kami, masa depan kami, dan seluruh umat-Mu, supaya dalam seluruh pemikiran, perkataan, dan perbuatan kami ada dalam kendali dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat menyongsong Paskah. Tuhan Yesus memberkati.